Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bangun sebangun, yaitu materi prasyarat skala bagian kedua. Setelah ini baru kita akan menginjak ke materi skala. Oke, apa sih? Ini kok ada gambar lukisan waktu kita bicara tentang bangun sebangun? Nah, ini ada hubungannya. Kalau kalian perhatikan dalam sebuah lukisan di depan kalian ini, nah ini kan ada figurannya juga ada gambarnya kan. Kalau dipisah, ini jadi seperti ini, figurannya seperti ini, lalu ada gambarnya. Nah, ini ukurannya itu harus sesuai kan figura sama gambarnya itu. Nah, misalnya figuranya 20 cm, panjangnya, lebarnya 16 cm. Lalu panjang lukisannya 15 cm, lebarnya 12 cm. Maksudnya apa tuh? Oke. Nah, tadi kan kita sudah tahu kan ukurannya. Misalnya seperti itu. Nah, kita buat tabel dulu biar lebih mudah ya. Oke, kita buat tabel. Kita tulis di sini ukurannya, ukuran figurannya, di sini lukisannya, di sini figurannya, di sini lukisannya. Lalu di sini perbandingannya. Perbandingan maksudnya apa? Ya, kita satu-satu ya kupasnya. Ukuran dari panjang lalu lebarnya. Panjang figurannya berapa ini? 20 cm. Tulis 20 cm. Terus lebarnya figura adalah 16 cm. Maka kita tulis di sini 16 cm. Sedangkan lukisannya panjangnya adalah 15. Maka kita tulis di sini 15 cm. Sedangkan lebarnya 12 cm. Kita tulis di sini 12 cm. Oke. Lalu perbandingannya itu maksudnya apa? Yaitu perbandingan panjang dari figura dan lukisannya. Panjang figura dibandingkan dengan panjang lukisannya. Panjang figuranya berapa? 20 cm. Panjang lukisannya 15 cm. Berarti perbandingannya 20 dibanding 15. Ya kan? 20 untuk panjang figura, sedangkan 15 untuk panjang lukisan. Nah, tapi perhatikan, 20 dibanding 15 ini ternyata masih bisa kita sederhanakan loh. Ya kan? Ingat kan yang kemarin? Kira-kira dibagi berapa? Iya, dibagi 5. 20 dibagi 5 sama dengan berapa? 4. Banding 15 dibagi 5 hasilnya 3. Berarti perbandingan panjang figura dengan panjang lukisan adalah 4 banding 3. Kita kunci dulu. Sekarang kita hitung perbandingan lebarnya ya. Oke, perhatikan lebar figuranya adalah 16 cm. Sedangkan lebar lukisannya adalah 12 cm. Nah, berarti perbandingannya berapa? 16 banding 12. 16 banding 12. Sama seperti atas, 16 banding 12 masih bisa kita sederhanakan. Dibagi berapa? Yang sama-sama bisa membagi keduanya. Dibagi 4. 16 dibagi 4 sama dengan berapa? 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti sama ya, 4 banding 3. Nah, ternyata perbandingan panjang figura dan panjang lukisan adalah 4 banding 3. Dan perbandingan lebar figura dengan lebar lukisan juga 4 banding 3. Maka figura dan lukisan ini bisa kita sebut dengan bangun sebangun. Maksudnya apa?
Jadi, dua bangun sebangun apabila memiliki bentuk yang sama. Lihat ya, ini sama-sama persegi panjang. Ini juga persegi panjang. Dan memiliki ukuran yang sebanding. Jadi, perbandingan panjang sama lebarnya itu sama. Maka bisa dikatakan bahwa dua bangun tersebut adalah bangun yang sebangun. Seperti itu. Mudah kan? Sangat mudah. Contoh yang lain ya. Oke, di sini kita ada peta Jawa Tengah. Kita punya misalkan ukurannya 10 cm. Ini apa? Panjang. Lalu lebarnya 6 cm. Nah, Ronald ingin menggambar peta Jawa Tengah di samping dengan ukuran yang lebih besar. Perbandingan yang diinginkan Ronald dalam gambar barunya adalah 1:5. Tentukan besar, panjang, dan lebar bangun baru tersebut. Gambar yang baru itu berapa panjangnya, berapa lebarnya. Jika gambar yang awal panjangnya 10 cm dan lebarnya 6 cm. Ada yang sudah tahu? Oke. Untuk lebih mudah kita buat dulu tabelnya. Kita tulis di sini gambar awal dan di sini gambar akhir, atau bisa kalian tulis gambar baru ya. Nah, kita tulis juga perbandingannya. Terus di sini panjangnya dan di sini lebarnya. Oke, masuk ke perbandingannya terlebih dahulu. Perbandingannya tadi berapa? Tertulis 1:5. Berarti gambar awalnya 1, gambar akhirnya 5 ya harusnya. Kan 1:5. Maksud 1:5 itu ini dianggap 1, gambar akhirnya tuh 5 kalinya. Seperti itu. Jadi panjang gambar awal tadi berapa? 10 cm. Lebarnya berapa? Lebarnya 6 cm. Itu adalah panjang dan lebar gambar awal. Sekarang gambar akhirnya. Caranya bagaimana? Nah, gambar akhir. Kita lihat panjang awalnya itu adalah 10 cm dan dia dianggap 1 kan? Nah, berarti kita tulis dulu 10/1. Nah, sedangkan Ronald tadi ingin gambar akhirnya itu 5 kalinya kan? 1:5. Berarti kita kalikan 5. Gitu. Ini seperti pecahan lagi ya. Nah, itu sama dengan 10 kali 5 per 1 kan? Sama ya. Berarti 10 kali 5 berapa? 50. Dibagi 1 tetap. Hasilnya adalah 50 cm. Mudah sekali? Sangat mudah. Coba yuk lagi yang lebarnya. 6/1. 6 dianggap 1 ya. Perbandingannya kan 1. Maka 6 dianggap 1. 6/1. Ronald ingin menggambar 1:5. Berarti 5 kalinya. Kita kali dengan 5. Ya, paham ya sampai sini? Berarti ini sama ya, sama aja. 6 dikali 5 per 1. 6 kali 5 hasilnya berapa? 30. Dibagi 1 tetap 30 cm. Ingat satuannya ditulis ya. Berarti gambar akhir Ronald mempunyai panjang berapa? 50 cm. Dan lebarnya adalah 30 cm. Seperti itu. Mudah kan? Sangat mudah ya. Ini disebut bangun sebangun. Oke? Kenapa? Karena kan Ronald ingin menggambar gambar yang sama dengan ukuran yang lebih besar. Dan perbandingannya sama, yaitu 1:5. Seperti itu. Oke, jadi ingat ya, bangun sebangun itu kalau bentuknya sama dan perbandingan ukurannya juga sama. Oke, sekarang selamat berlatih.